Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Muhammad Yusuf, spesialis bedah. Saya dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Syekh Kuala. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara melakukan scrub up yang benar, gloving, dan juga teknik aseptik. Serangkaian demonstrasi ini akan kita kerjakan dan dalam proses ini nanti dapat dilihat bagaimana teknik ini dilakukan dengan benar. Untuk tahap awal kita akan mendemonstrasikan bagaimana cara melakukan scrub up atau cuci tangan bedah. Nah, sebelum kita melakukan itu maka ada hal-hal yang harus dipersiapkan. Yang pertama adalah tempat cuci tangan, kemudian sabun, ya. Kemudian ada sikat yang steril tadi, dibuka dulu dari plastiknya. Kemudian ada handuk yang steril dan bersih. Setelah itu kita mulai melakukan scrub up atau cuci tangan bedah. Pertama, kita hidupkan air yang mengalir, lalu kita cek suhunya, ya, tidak boleh, jangan terlalu panas ataupun juga dingin. Selanjutnya, posisi tangan harus 90 derajat. 90 derajat selalu seperti ini. Selanjutnya adalah kita mulai membasahi tangan kanan dari ujung jari sampai ke siku. Posisi tetap dalam 90 derajat. Setelah itu sisi kiri, ya. Perhatikan tidak boleh menyentuh benda-benda di sekitarnya agar menjaga kesehatan. Selanjutnya kita menggunakan sikat, ya. Kita ambil sikat yang sudah steril. Sikat terdiri dari dua sisi, yaitu sisi yang kasar dan sisi yang halus. Sisi yang kasar untuk kuku, sisi yang halus adalah untuk sisi bagian tangan yang lain. Selanjutnya kita berikan sabun, ya. Sabun sekitar 5 sampai 10 cc saja, kemudian basahi dengan air. Lalu mulai bersihkan kuku. Dan telapak tangan. Lalu dibalik, ya, kuku. Lakukan 10 kali, ya, dan telapak tangan. Selanjutnya gunakan sisi yang halus untuk mulai sisi antara jari. Dan punggung tangan. Lalu sisi satu lagi, ya. Lalu boleh ditambahkan kembali sabunnya. Dibasahi lagi dengan air. Lalu kita mulai menyikat sisi dalam lengan setelah banyak 10 kali, sisi lateral,
10 kali, lalu setelah 10 kali, 10 kali. Lalu berpindah ke sisi tangan kiri 10 kali. Lalu lateral 10 kali. Lalu 10 kali. Lalu ini 10 kali. Lalu ke bawah 10 kali. Lalu lateral 10 kali. Ini juga 10 kali. Lalu ini sisi 10 kali. Pindah ke sisi sebelah sini 10 kali. 10 kali. Lalu belakang dan sisi dalam. Setelah selesai, sekat silakan dibuang. Kita bisa melakukan pencucian tangan. Sampai siku, sampai seluruh sabun habis. Selanjutnya tangan kiri, perhatikan siku tetap 90 derajat, hindari terkena daerah sekitar. Tetap perhatikan tangan harus seperti ini. Selanjutnya untuk tahap kedua adalah mencuci tangan tanpa sikat, ya. Ambil kembali sabun 5 sampai 10 cc. Kemudian lanjutkan dengan mengeluarkan air. Lalu gosokkan telapak tangan secara merata. Kali, lalu ya, lalu ya, dibersihkan seluruh bagian. Lalu pergelangan tangan, ya, pergelangan tangan, lanjutkan ke bawah, setelah selesai bilas kembali dengan tetap memperhatikan sterilisasian sampai seluruh sabun hilang. Ke tangan kiri, setelah kira-kira seluruh sabunnya hilang, maka keringkan dulu sampai seluruh tetesan air jatuh. Setelah itu, selanjutnya kita akan mengeringkan dengan handuk yang steril tadi. Ambil dengan tangan kiri, ya. Kemudian lakukan pengeringan mulai dari jari-jari tangan kanan.
Selanjutnya tangan kiri. Dengan sisi yang bersih di bagian bawahnya. Setelah itu silahkan diletakkan di tempatnya dan posisi seperti ini dan selesai. Sudah cukup. Ya, demikianlah tahapan dari scrub up atau cuci tangan bedah. Setelah tangan kering dan selanjutnya kita bisa menuju ke teknik aseptik dan juga gloving. Ya. Baik, selanjutnya kita akan melakukan teknik menggunakan sarung tangan ataupun gloving secara steril setelah kita mencuci tangan. Pertama, saya akan mendemonstrasikan teknik menggunakan sarung tangan atau handscoon. Siapkan terlebih dahulu sarung tangan steril yang sesuai dengan ukuran. Dalam hal ini adalah 7,5 yang ada. Kemudian saya akan memperagakan bagaimana cara memakai atau menggunakan sarung tangan steril ini. Selanjutnya, kita buka sarung tangan yang steril ini. Kemudian ambil sarung tangan kanan dengan menggunakan tangan kiri pada sisi dalam sarung tangan yang kanan. Kemudian masukkan tangan kanan ke dalam sarung tangan dari sisi dalam yang steril. Pastikan sisi luar tidak menyentuh bagian dalam tangan kita. Lalu dirapikan sebisanya. Lihat, tangan kiri saya tidak menyentuh sisi luar. Kemudian tangan kanan yang sudah memakai handscoon steril tadi kita ambil dari sisi luar handscoon atau sarung tangan yang steril ini. Demikian, ya. Tangan kiri kita ya tidak boleh menyentuh sisi luar yang steril dari handscoon kiri ini. Kita masukkan, ingat tidak boleh menyentuh. Lalu kita pakaikan. Lihat, perhatikan, tidak boleh menyentuh sisi luar oleh sisi yang dalam. Kemudian setelah itu kita boleh merapikan kedua handscoon yang sudah terpakai. Nah, penggunaan teknik memakai sarung tangan steril setelah selesai. Setelah kita memakai sarung tangan steril, selanjutnya kita akan menampilkan bagaimana cara melakukan teknik aseptik. Nah, sebelum itu jangan lupa kita melakukan informed consent atau penjelasan kepada pasien bahwa kita akan melakukan suatu tindakan. Nah, setelah kita melakukan informed consent, baru kita melakukan teknik aseptik. Sebelum melakukan teknik aseptik, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Setelah kita tadi memakai sarung tangan steril, tentunya kita juga harus mempersiapkan alat-alat steril. Dalam hal ini adalah kita mempunyai duk steril, kemudian kita punya kom yang satu isinya povidone iodine 10%, kemudian juga ada kom yang isinya NaCl. Kemudian kita punya kasa steril ya. Kemudian kita punya baki atau bejana, kemudian kita punya instrumen, dalam hal ini ada pinset ya, anatomis dan chirurgis, kemudian kita punya klem,
yang lurus dan juga yang bengkok. Kemudian juga kita punya gunting, ya, dan juga kita punya klem panjang. Nah, untuk melakukan teknik aseptik ini kita memerlukan klem yang panjang dan kasa steril. Selanjutnya kita memilih dan mengambil klem yang panjang, lalu kita mengambil kasa steril, ya. Kemudian kita lipat, kemudian kita jepit, ya. Selanjutnya kita perhatikan bahwa daerah yang akan dilakukan teknik aseptik ini sudah dalam kondisi yang bersih. Apabila tadi luka tersebut kotor, maka sebaiknya kita cuci dulu dengan NaCl daerah luka tersebut dan membuang semua debris ataupun kotoran-kotoran yang tampak. Setelah itu baru kita siapkan untuk teknik aseptik. Selanjutnya kita akan melakukan teknik aseptik dengan pertama mencelupkan kasa tadi ke povidone iodine 10%, ya. Kemudian lakukan teknik aseptik pada daerah luka yang akan kita rencanakan untuk lakukan tindakan pengobatan ataupun penjahitan. Mulai dari sisi tengah melingkar ke arah luar searah jarum jam. Lakukan secara perlahan dengan tetap menjaga kesterilisasian daerah tindakan ataupun operasi yang akan kita lakukan. Lakukan secara merata dan luas. Kemudian kasanya diletakkan di tempat pembuangan. Kemudian ambil satu kasa lainnya, lakukan hal yang sama, dan ini dilakukan 2-3 kali. Mulai dari tengah, kemudian melingkar keluar searah jarum jam, tetap menjaga kesterilan daerah operasi. Kemudian kasa yang sudah dipakai diletakkan di tempat pembuangan sesuai dengan peruntukannya. Setelah itu kita akan melakukan penutupan dengan duk steril. Ya, kita ambil duk steril di sini. Duk steril ini sudah terlipat dengan rapi dan bersih. Lalu pastikan waktu membukanya hati-hati agar tidak terkena daerah yang tidak steril. Ini adalah duk sterilnya. Ya, kita letakkan di daerah yang akan kita lakukan tindakan. Hati-hati. Lalu kita perbaiki di tempat yang akan melakukan tindakan. Demikian. Selanjutnya kita siap untuk melakukan tindakan pada daerah operasi. Ya, setelah kita melakukan tindakan penjahitan ataupun tindakan bedah pada daerah operasi, selanjutnya kita akan membuka duk. Caranya adalah dengan mengambil sisi yang kotor, ya. Setelah itu kita lakukan lipat, ya, dan kemudian kita letakkan di tempatnya. Selanjutnya adalah membersihkan daerah operasi yang tadi sudah terkena atau dilakukan tindakan aseptik.
yaitu dengan cara mengambil kasa, ya, lalu kita masukkan ke dalam, berikan NaCl, dan kita lakukan pembersihan pada daerah tindakan tadi. Tapi ingat, luka harus sudah tertutup dengan kasa steril. Kasa kemudian dibuang tempatnya, dilakukan pengeringan dengan kasa selanjutnya. Setelah itu perbannya silakan di plester atau difiksasi. Selanjutnya membuka sarung tangan. Setelah tadi selesai melakukan tindakan, maka sarung tangan ini menjadi tidak steril dan terinfeksi, sehingga cara membuka yang benar sangat harus diperhatikan. Pertama, kita bisa melakukan misalnya memulai dari tangan kanan, maka jepit bagian luar handscoon dengan tangan kiri, ya. Tidak boleh bagian tangan kiri tadi mengenai kulit kita, sambil diputar ke luar, ya. Kemudian tangan yang sudah terlepas tadi masukkan ke sisi dalam handscoon yang sebelah kiri, lalu ditarik ke luar. Setelah itu masukkan ke cairan aseptik atau dibuang ke tempat pembuangan. Setelah itu kita melakukan cuci tangan dengan 6 baik dengan sabun ataupun dengan cairan antiseptik. Ya, dengan 6 langkah WHO, silahkan mengambil 5-10 cc, lalu 6 langkah WHO, ya, biasanya selama 5 kali. Kemudian yang kedua juga 5 kali, yang ketiga juga 5 kali, kemudian selanjutnya buku-buku, ya, juga 5 kali. Selanjutnya demikian juga untuk langkah selanjutnya juga 5 kali. Lalu yang terakhir, dan ya, setelah selesai melakukan cuci tangan, maka selesailah skill scrub up, gloving, dan teknik aseptik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.